Berita terbaru hari ini. Tiara Marlin pertimbangkan bakal lapor balik usai dipolisikan Haji Faisal. 3 inisial ikut terseret. Pedangdut tanah air Tiara Marlin kini harus berurusan dengan hukum usai menyenggol mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansah. Pasalnya, Haji Faisal resmi melaporkan Tiara Marlin ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Pada hari Senin 14 Maret, merupakan pemeriksaan perdana Tiara atas laporan Haji Faisal. Terkait hal tersebut, pengacara Tiara yang bernama Firdaus mengatakan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan soal kemungkinan bakal membuat laporan balik. Tapi, kita sedang memikirkan akan lapor balik, kata Firdaus. Usai menemani Tiara diperiksa pihak kepolisian terkait laporan Haji Faisal. Pihaknya mempertimbangkan untuk membuat laporan balik terkait dugaan pencemaran nama baik atau pelanggaran ITE. Tiara dan kuasa hukumnya juga akan mengkaji kembali soal kasus dugaan perbuatan tak menyenangkan atau fitnah. Pencemaran nama baik juga dalam hal ITE, ada juga tentang perbuatan tak menyenangkan atau fitnah. Nanti kita kaji. Karena bukti-bukti sudah kita punya, terang Firdaus. Bahkan, 3 inisial berikut juga terseret dalam polemik Tiara Marlin. Ketiga inisial tersebut yakni MI, EW, KH, yang diduga adalah Marissa Icha, Emma Waroka, dan Kim Haut. Ketiga inisial tersebut akan dipertimbangkan untuk nantinya ikut dilaporkan oleh Tiara. Mungkin MI, EW, KH, dan lain-lain termasuk yang melaporkan pihak Tiara Marlin, ungkap Firdaus. Di sisi lain, beberapa hari sebelum dipanggil polisi untuk dilakukan pemeriksaan, Tiara sempat mengabarkan soal Haji Faisal mempolisikannya melalui unggahan Instagram. Dalam pesan tersebut, Tiara seolah tak takut ataupun khawatir terkait laporan Haji Faisal. Mau kasih kabar gembira nih buat netizen yang saya hormati. Alhamdulillah, tadi siang Tiara Marlin dapat undangan dari Polda hari Senin jam 4 sore, tulisnya. Kalau kalian mau ikut, ayo, biar lihat aku nyanyi duet bareng si kakek. Makasih kakek ya, udah mau duet bareng. Sementara itu, sambil senyum, Puji bongkar bocoran ancaman somasi ke Dennis Karista. Puji akhirnya buka suara mengenai ancaman somasi yang ingin dilayangkan oleh ayahnya, Haji Faisal, kepada Dennis Karista. Pasalnya, Dennis blak-blakan menyebut Puji sebagai pelakor karena mengganggu hubungan Tariq Halilintar dan Chandrika Chika. Dengan senyum manis, Puji memberikan tanggapan atas langkah berikutnya yang akan diambil oleh sang ayah terhadap ancaman somasi kepada Dennis Karista. Dennis Karista mengomentari hubungan antara Puji, Tariq Halilintar, dan Chandrika Chika. Ia pun merasa Chika merupakan korban dari hubungan Puji dan Tariq. Lebih lanjut, Dennis Cadel menyebut Puji sebagai pelakor. Gue bingung ya, kan korbannya Chika dong. Tariq ninggalin Chika buat si Puji. Berarti si Puji pelakor. Ya enggak sih, kata Dennis Karista saat di salah satu podcast. Pernyataan Dennis Karista yang menyebut Puji sebagai pelakor sampai ke telinga Faisal. Lewat kuasa hukumnya, Haji Faisal mengancam akan melayangkan somasi kepada Dennis yang dinilai membuat citra keluarganya buruk dengan hal yang keliru. Saya mau buat somasi terbuka yang membuat konten menyakitkan anak Pak Haji Faisal, termasuk Kak Puji. Kesabarannya sudah hampir beberapa bulan sabar, nggak ada yang klarifikasi, minta maaf. Akhirnya, kesabaran Haji Faisal sudah cukup. Dan dia setelah mengobrol sama Oma nggak mau kita menjalani laporan, ujar Sandi Arifin, kuasa hukum Haji Faisal. Ada yang membuat konten yang mengatakan klien kami Puji adalah pelakor, sambungnya. Saat tampil di acara Rumpi, Feni Rose bertanya, apakah video Dennis Karista yang menyebutnya pelakor merupakan akar dari ancaman somasi yang akan dilayangkan? Dengan tersenyum simpul, Puji memberikan jawaban.
Inikah yang mau dilaporin ya sama pengacara? Tanya Veneros di acara Rumpi. Tanya sendiri sama Sandi Arifin, pengacara keluarganya, jawab Puji seraya tersenyum. Lebih lanjut, Puji merasa biasa saja ketika dirinya dan Chandrika Chika diisukan tidak berhubungan baik. Pasalnya, Puji telah bertanya lebih dulu kepada Tariq, apakah masih berhubungan dengan Chika atau tidak. Dari kenal, udah nanya, aku nanya, masih gini, gitu, pacaran dengan Tariq. Terus pas Tariq mulai DM, aku tanya lagi, cerita Puji. Di lain sisi, bak lelah perang dingin dengan besan. Meski dihina, hingga anaknya kena imbas. Haji Faisal tak keberatan jika diminta untuk bekerja sama dengan Dodi Sudrajat. Haji Faisal siap damai dengan Dodi Sudrajat. Ia nampaknya sudah lelah terus-menerus berselisih dengan besannya itu. Meskipun awalnya ia menolak untuk bertemu dengan Dodi Sudrajat karena ia merasa sakit hati dengan tingkah ayah Vanessa Angel. Ia merasa Dodi telah menzalimi keluarganya dan dirinya dengan pernyataan-pernyataannya. Apalagi pihaknya malah terus membuka aib Vanessa Angel tak ada habisnya. Namun baru-baru ini, Haji Faisal mengatakan tidak keberatan jika ia harus bekerja sama dengan Dodi Sudrajat seperti sedia kala. Ia berharap jika persoalan dengan besannya tidak berlarut-larut. Saya berharap sih mudah-mudahan persoalan ini tidak berlarut-larut, ungkap Haji Faisal. Ia berharap setelah sidang hak asuh Gala muncul adanya kedamaian. Saya berharap selesai pengadilan ini ada kedamaian, sambungnya. Ia pun membeberkan kalau merasa tak keberatan jika kembali merangkul Dodi Sudrajat untuk bekerja sama. Haji Faisal menyadari bahwa Dodi Sudrajat tetaplah kakek dari Gala juga. Apalagi untuk tumbuh kembang Gala, ada baiknya Dodi Sudrajat dan Haji Faisal bergandeng tangan. Dan saya juga ingin bekerja sama dengan Pak Dodi, karena walaupun bagaimana, saya akui bahwa itu cucu dia juga, bukan cucu saya sendiri. Tetapi, tentu demi kebaikan cucu sekarang, mungkin saya diamkan atau saya taruh di tempat saya dulu demi pertumbuhan dan perkembangan si cucu, ungkap Haji Faisal. Ia bahkan tak memberikan syarat apapun untuk berdamai dengan Dodi Sudrajat. Haji Faisal bahkan tak bakal malu untuk mengajaknya kembali rukun. Tapi, kalau persoalan ini sudah tenang, sudah ada keputusan, saya akan ajak dan merangkul. Dia kan adiknya Vanes, yang satu bapak, satu ibu, ada juga kan di situ. Jadi saya akan mengajak, ungkap Haji Faisal. Namun, sementara ini, ia tak mau untuk bertemu terlebih dahulu. Cuma untuk sementara biarlah dulu. Kita putuskan di pengadilan. Setelah putus pengadilan, nanti ya mungkin saya akan berkonsultasi soal bagaimana perkembangan dan kemana kita arahkan ini cucu, tandasnya. Sementara itu, Haji Faisal pernah mengatakan tak mau lagi bertemu Dodi Sudrajat. Kalau saya secara pribadi gak mau ketemu, tegas Haji Faisal. Anak saya itu adalah pribadinya, dan menantu saya itu sudah saya anggap anak. Jadi, untuk apa saya berbincang dengan orang itu? Saya sudah nggak ingin, terang Haji Faisal. Bagaimana menurut pendapat Anda?